Nah, di sini kita membahas 5 tokoh filsafat Yunani terdahulu. Nah, mungkin teman-teman banyak yang bertanya tentang apa sih pengertian dari filsafat itu atau definisi filsafat itu. Nah, filsafat yaitu sebuah studi yang mempelajari tentang fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep yang mendasar. Nah, itu. Kemudian salah satu fungsi filsafat yaitu sebagai demitologi. Apa itu demitologi? Demitologi yaitu menghancurkan atau menggebrak, dan mitologi yaitu mitos-mitos. Jadi salah satu fungsi filsafat yaitu menghancurkan mitos-mitos yang ada di masyarakat. Nah, tokoh yang pertama yaitu bernama Thales. Thales adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Nah, dulu sebelum adanya filsafat, banyak ahli-ahli itu berpatokan dengan dasar mitologi atau khayalan yang tidak bisa dipikir secara logis. Nah, kemudian muncullah filsafat, yaitu untuk menebrak mitos-mitos yang ada di masyarakat. Nah, dan Thales ini memiliki sebuah pemikiran, yaitu segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berasal dari air. Kenapa? Karena kalau kita, contohnya makhluk hidup memerlukan air. Seperti kita untuk sebagai minum, mandi, mencuci, semua memerlukan air. Kemudian tanaman memerlukan air untuk berkembang, fotosintesis dan lain-lainnya. Dari itu Thales memikirkan hal tersebut, bahwa segala sesuatu memerlukan air. Nah, itu salah satu pemikiran Thales. Kemudian tokoh yang kedua, yaitu ini merupakan salah satu murid dari Thales. Dia terkenal karena mengkritik gurunya tentang teori tentang segala sesuatu berasal dari air, yaitu yang bernama Anaximandros. Nah, Anaximandros ini terkenal karena mengkritik gurunya bahwa segala sesuatu berasal dari air. Namun Anaximandros memiliki pemikiran kalau segala sesuatu berasal dari air, berarti semua sesuatu itu memiliki unsur air. Tapi dia berpikiran bahwa api tidak ada unsur air di dalamnya. Bahkan api berlawanan dengan air. Nah, dari situ Anaximandros tidak memiliki pemikiran yang beda terhadap gurunya, bahwa air bukanlah unsur dari segala sesuatu. Jadi itu. Nah, Anaximandros mengatakan bahwa prinsip dasar segala sesuatu adalah to aperion. Nah, apa sih to aperion itu? To aperion itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti tak terbatas. Nah, prinsip to aperion ini ada suatu prinsip yang abstrak. Ia bersifat ilahi atau tak terlihat, abstrak kan. Atau bisa dikatakan kalau di dunia sekarang ini bernama Tuhan, bisa dikatakan Tuhan. Nah, dari prinsip inilah berasal segala sesuatu yang ada di dalam jagat raya, sebagai unsur-unsur yang berlawanan atau yang panas, yang dingin, yang kering, yang basah, atau yang gelap, yang terang. Nah, kemudian kepada prinsip ini juga semua pada akhirnya akan kembali. Nah, prinsip to aperion Anaximandros membangun pandangan tentang alam semesta ini. To aperion berasal dari segala sesuatu yang berlawanan. Jadi yang panas, dari prinsipnya Anaximandros, yang dingin membalutnya panas. Jadi yang dingin berada di dalam panas, kemudian yang dingin terjadilah cair, kemudian beku. Yang beku inilah yang kemudian menjadi bumi. Nah, itu salah satu itu pemikiran Anaximandros. Kemudian tokoh filsafat yang ketiga yaitu Anaximenes. Nah, Anaximenes ini salah satu tokoh muda yang hidup pada era Thales dan Anaximandros. Beliau tokoh ini terkenal pada sekitar tahun 545 sebelum Masehi. Anaximenes ini tidak setuju dengan to aperion. Nah, mengapa kok tidak setuju? Karena to aperion itu sifatnya kan metafisik. Nah, metafisik dari sini dijelaskan, metafisik adalah bagaimana menjelaskan hubungan saling mempengaruhi antara yang metafisik dengan fisik. Karena itulah Anaximandros tidak menyetujuinya. Kemudian Anaximandros berpendapat lebih
kembali pada zat yang fisik atau yang nampak. Nah, di sini Anaximenes memiliki pandangan yang nampak, zat fisik yang nampak yaitu udara. Segala sesuatu berawal dari udara, memiliki unsur udara. Kenapa? Seperti tadi, salah satu pandangan Thales yang memiliki pendapat bahwa segala sesuatu memiliki unsur air. Tapi buktinya api tidak memiliki unsur air. Kemudian dari sini muncullah pandangan bahwa udara, di setiap air mesti ada kandungan udara, kemudian api mengandung udara. Karena jika segala prinsip dasar segala sesuatu itu harus memiliki unsur pada setiap bagian. Jadi udara adalah setiap unsur dari segala sesuatu tersebut. Jadi itu ya munculnya pemikiran seorang Anaximenes. Kemudian tokoh yang keempat yaitu Parmenides. Parmenides lahir pada abad 540 sebelum Masehi. Nah, Parmenides ini memiliki pemikiran tentang yang ada. Apa sih yang ada? Ini cukup membingungkan ya kalau pemikiran Parmenides ini. Jadi hanya yang ada itu ada. Parmenides tidak mendefinisikan apa yang dimaksudnya ada, namun menyebutkan sifat-sifatnya ada. Dari yang ada itu memiliki sifat kekal, meliputi segala sesuatu. Jadi yang mengisi ruang kekosongan ini. Jadi tidak ada yang kosong di dunia ini. Di alam semesta atau jagat raya ini tidak ada yang kosong. Kalau ada yang kosong, jadi ada sesuatu yang ada di luar ada. Nah, jadi itu ya. Jadi segala sesuatu yang ada itu mengisi segala sesuatu yang ada di jagat raya ini. Tidak ada yang kosong. Jadi sifatnya tidak bergerak, tidak berubah. Nah, bisa dicontohkan ya. Nah, mungkin contohnya seperti ini. Ada seorang yang mengatakan Tuhan itu tidak ada. Nah, sebelum dia mengatakan Tuhan itu tidak ada, dia sudah memikirkan tentang konsep Tuhan. Nah, kemudian dirinya sendiri menolak tentang eksistensi Tuhan tersebut. Nah, dari pemikiran tersebut dia sudah memikirkan tentang konsep Tuhan. Nah, dari situ sudah ada. Jadi Tuhan itu ada meskipun dalam pemikiran orang tersebut. Nah, jadi situ ya. Kemudian tokoh yang terakhir, yang kelima, yaitu Heraklitos. Heraklitos lahir sekitar pada 540 sebelum Masehi. Nah, pendapat atau pemikiran Heraklitos yang sangat terkenal yaitu tentang mengenai perubahan-perubahan di alam semesta ini. Menurut Heraklitos, tidak ada satupun hal di alam semesta ini yang bersifat tetap atau permanen. Semua mengalami perubahan. Nah, seperti ini ada ucapannya yang sangat terkenal yaitu Pantareikai Uden Menei, yang berarti semua mengalir dan tidak ada sesuatu pun yang tinggal atau tetap. Nah, seperti kayak sungai kan. Sungai itu kan mengalir. Nah, kalau kita masuk ke sungai, kemudian kita keluar, terus kemudian kita masuk lagi. Mungkin kita sama-sama masuk sungai, tapi airnya itu berbeda dari awal kita masuk ke sungai tersebut, kemudian kita yang berbeda dengan kita masuk yang kedua. Itu airnya sudah tidak sama. Nah, jadi semua itu mengalami perubahan. Nah, itu tadi penyampaian 5 tokoh filsafat Yunani kuno. Nah, mungkin kalau ada ucapan atau kesalahan kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.